Kita lanjutkan lagi belajar kita di Oracle Database. Pada pertemuan kali ini kita akan berlatih atau kita akan bicarakan tentang klausa group by dan having. Oke. Bagaimana atau apa fungsi dari klausa group by? Jadi sebuah select yang kemudian kita akan kelompokkan berdasarkan kolom tertentu, gitu ya. Jadi misalnya kita langsung aja. Nah, misalnya seperti ini. Anda diminta mencari rata-rata tinggi siswa, ya, di mana umurnya adalah 10 tahun, 11 tahun, dan 12 tahun, misalnya begitu ya. Maka mungkin Anda akan berpikir, saya gunakan aja select average tingginya dari siswa dengan klausa where sama dengan 10. Dan kemudian gunakan lagi select selanjutnya. Nah, ini tentu bisa, tetapi tidak menjawab pertanyaan karena kita harus melakukan beberapa kali select untuk mengambil data yang sebenarnya bisa kita ambil dengan sekali select, yaitu dengan group by, ya. Jadi kita lanjutkan dulu, eee, contoh group by. Misalnya ya, kita akan mencari gaji paling tinggi dari tabel employee yang kita kelompokkan berdasarkan departemennya, ya. Oke, coba. Jadi kita akan mengambil gaji terbesar dari employee, ya, dikelompokkan berdasarkan departemen ID-nya. Jadi kalau di pertemuan sebelumnya max, fungsi apa namanya, penjumlahan ini hanya menghasilkan satu row, ya. Tapi dengan tambahan group by, ya, kita kelompokkan berdasarkan apa? Misalnya departemen ID, maka dia akan menghasilkan sejumlah departemen ID-nya. Jadi coba kita ya ini tadi kita ulangi bahwa ini akan mencari jumlah gaji tertinggi berdasarkan setiap departemen. Ya, sekarang ini gaji tertinggi, tapi kita kan nggak tahu ya departemennya apa. Nah, kita bisa tambahkan di sini departemen ID, misalnya gitu ya. Nah, jadi departemen ID ada ini, kemudian gaji tertinggi dari setiap departemen itu ini. Kita juga bisa tambahkan untuk membuat query kita lebih terlihat baik gitu ya, bisa terbaca, bisa kita tambahkan order by departemen ID. Misalnya gitu ya, order by departemen ID. Tergantung kebutuhan kita apa. Kalau yang kita urutkan departemen ID-nya, maka kita tambahkan order by, oh ini salah, departemen ID. Nah, misalnya seperti ini. Tinggal kita mau mengurutkan sesuai dengan apanya. Kalau tadi sesuai gajinya, ya gajinya yang paling tinggi yang di atas. Oke ya. Nah, kita dapat menambahkan field di sini, ya, di select-nya dengan syarat untuk group by, dengan syarat bahwa field ini masuk di dalam uh, klausa group by. Jadi kalau kita tambahkan misalnya uh, first name, gini ya. Nah ini akan error, ya, akan error ya. Karena apa? First name tidak ada di dalam klausa group by. Jadi dianggap ini nggak bisa ditampilkan datanya. Not a group expression, ya. Jadi yang kita select harus terdaftar di eh, sebagai klausa group by di sini. Oke, itu untuk apa namanya, pengelompokan menggunakan klausa group by. Baik, coba kita lanjut ke materi.
Nah, ya tadi udah ya, di masing-masing departemen harus ada, ya ini tadi sudah saya jelaskan, departemen ID harus ada di group by departemen. Kalau kita tambahkan field yang lain, maka dia akan error, ya. Kemudian selanjutnya count, ya. Ini saya langsung ke sini, count menghitung jumlah terhadap statement group by, ya. Jadi, oke. Nah, saya langsung contoh ke sini. Langsung contoh ke sini, kita akan menghitung jumlah karyawan ya yang menempati departemen tertentu dengan job ID tertentu ya. Nah, kita juga bisa menggunakan klausa group by ya. Jadi kita tambahkan dengan klausa count. Jadi count berdasarkan grup tertentu. Jadi kita mau menghitung misalnya nih eh, kebutuhannya adalah saya ingin melihat jumlah karyawan di setiap departemen dengan posisi tertentu. Ya, di setiap job ID pada setiap departemen itu karyawannya berapa. Nah, misalnya saya punya 1.000 karyawan, tentu kan nggak gampang ya. Departemen akunting ada berapa orang, departemen ini ada berapa orang. Nah, kita bisa menggunakan count di dalam grup, ya. Oke, kita lihat di sini. Kita akan gunakan count di dalam grup. Misalnya select departemen ID, ya, select departemen ID dari employee gitu ya. Kemudian job ID, ya karena kita mau tahu jumlah karyawan yang menempati job tertentu pada setiap departemen. Nah, misalnya gitu ya. Kemudian kita tambahkan count bintang, ya. Count bintang berarti count dihitung dari kombinasi antara departemen ID dan job ID, ya. Ingat bahwa ini count ini nanti kita akan menghitung per grupnya, ya, grupnya. From employees eh, group by, ya, group by apa? Nah, group by-nya ingat bahwa group by di apa namanya? fungsi fungsi agregasi begini kita harus sertakan seperti hanya max gitu ya. Nah, group by departemen ID, job ID. Nah, sekarang kita lihat. Nah, udah ya. Ada departemen ID, job ID, jumlahnya ini. Nah, ini kita bisa tambahkan order by agar bisa lebih dibacanya lebih enak. Order by apa? Ya, order by ini aja, departemen ID, job ID. Nah, jadi seperti ini. Departemen ID kita kelompokkan, scanning ya, yang paling atas angka 1, kemudian job ID-nya. Ya, ini kita bisa buat tambahkan juga kon bintangnya sebagai jumlah staff gitu ya. Mas, sanggap jumlah jumlah staff. Nah, jadi query yang seperti ini lebih enak dilihat ya. Departemen ID-nya 10, kemudian job ID-nya ini ADDAST, kemudian jumlah staffnya 1.
Nah, ini untuk menghitung jumlah setiap record berdasarkan grup tertentu, gitu ya. Berdasarkan grup tertentu. Oke. Nah, kalau Anda mau mengkombinasikan dengan nama departemen ya boleh aja, tinggal dibuat apa namanya join dengan tabel yang lain, gitu ya. Jadi lebih mudah. Oke, selanjutnya di dalam grup itu kita juga bisa melakukan eh, fungsi sarang atau bersarang ya, grup bersarang. Ya, grup bersarang itu misalnya apa sih? Grup kita sudah menggunakan fungsi grup terus kemudian kita masukkan ke dalam fungsi yang lainnya. Contohnya misalnya kita akan mencari select nilai paling banyak dari rata-rata gaji gitu ya, dari rata-rata gaji dari tabel employee. Ya, group by karena apa namanya kita mau mengkelompokkan ya, departemen ID. Gitu ya. Kita mau mengelompokkan departemen ID, maka kita di sini sama kayak ini, departemen ID, kita mau mengelompokkan nilai maksimal dari rata-rata gaji. Ini kita mau kasih contoh aja, fungsi bersarang. Departemen ID misal. Nah, maka kita akan mendapatkan mana nih, departemen ID. Oke, coba ini non single group function. Saya hapus dulu. Bisa nggak? Oh ya, karena nilainya max ini nggak bisa ya di dalam apa namanya fungsi bersarang ini kita tambahkan eh, yang group by yang di luar ini ya. Kita nggak bisa tambahkan di sini. Misalnya tadi saya kasih contoh di sini kita nggak bisa tambahkan. Meskipun kita sudah group by, kita nggak bisa nambahkan di sini. Nah, error not a single group function karena nggak mau. Ini kan kita double ya. Nah, group functionnya bersarang, nggak bisa pakai ini. Nanti kita akan ada cara lain. Ya, cara lainnya kita gunakan misalnya menggunakan klausa having ya, menggunakan klausa having. Jadi having itu seperti halnya where, hanya saja kita akan mengkondisikan dari pernyataan where. Misalnya ini, eh, saya akan gunakan ini, select department ID, max salary from employee, group B department ID, order by department ID. Daerah. Nah, ini muncul gaji paling besar, ya, gaji paling besar di setiap departemen ID. Nah, tapi karena fungsi max ini mengabaikan nol, ya, mengabaikan nol, ini departemen ID yang karyawan yang tidak punya departemen ID, dia muncul gajinya, gitu ya. Dia muncul gajinya. Coba kita lihat select bintang from employee where department ID is null. Ini untuk mencari apakah ada yang tidak memiliki departemen ID. Nah, ini ada. Tidak memiliki departemen ID satu, namanya Kimberly ya. Maka ketika kita menggunakan perintah ini nyari jumlah gaji maksimal di setiap departemen ID,
ada departemen ID yang nol, yang kosong. Nah, ini kita nggak bisa pakai where, ya. Coba kita pakai where. Where departemen ID is not null gitu ya, bisa nggak? From employee where department ID is not null. Nah, ini kalau ini bisa. Jadi where department ID is not null, group by department ID, order by department ID. Ada 7 row. Nah, tapi ini kita bisa gunakan sintak yang berbeda, ya. Lebih sederhana kita menggunakan having, ya. Nah, gini. Ini maksudnya, perhatikan, ini setara dengan ini ya. Tapi kita menggunakan fungsi group untuk menghitung jumlah count berdasarkan grup gitu ya, yang lebih dari satu. Artinya kalau di total dia nggak nol. Nah, sama hasilnya. Oh, sorry, ini cuma 6. 6 row return. Coba nah, ini perhatikan ini bedanya di mana ya. Ini 7 row return. 10, 20, 50, 60, 80, 90, 110. Kemudian kalau ini, oh 10-nya nggak ada. Departemen ID 10-nya nggak ada. Ini mungkin karena 10-nya itu cuma satu ya, cuma satu. Jadi klausa lebih dari nol itu tidak muncul di sini. Ya, ini perhatikan count lebih dari nol. Artinya, lebih dari satu. Artinya harus dua minimal ya. Kalau ini kita buat lebih dari nol, kita menghasilkan 8. Nah, satunya ini juga satu ya karena tadi nolnya, ini coba yang departemen ID sama dengan 10 ya. Yang departemen ID sama dengan 10. Berapa nih? Nah, 10 juga ada nih. 10 juga ada, cuma satu aja. Kalau satu itu berarti kan nilainya pasti maksimal ya. Hmm. Jadi kalau kita menggunakan fungsi max gini menjadi tidak tepat ya. Karena ini grup. Ya kalau max itu kan berarti ada pembandingan antara satu dan 2. Ini departemen ID 10 max, ini kalau kita lebih dari nol kita menghasilkan angka mana tadi? Yang ini juga ikut ya, ya. Karena fungsi max itu mengabaikan nilai nol, gitu ya. Ya, setidaknya atau kesimpulannya bahwa kita menggunakan having itu untuk mengakomodir fungsi ini count, max, ya, fungsi agregasi ini di dalam perintah having, ya, sebagai jembatan kalau kita nggak bisa melakukan di sini di where, ya, karena where itu kita nggak bisa nambahin di sini fungsi count gini nggak bisa, count bintang lebih dari satu, ini error ya. Nah, ini error karena ini fungsi count gini, fungsi ini tidak bisa kita taruh di belakang where. Ya, kita bisa menggunakan having. Mungkin nanti contoh yang lain bisa lebih tepat pemakaian having-nya ya, pemakaian having-nya. Tapi intinya having itu bisa mengakomodir fungsi count ya, fungsi count, fungsi max, fungsi average gitu ya. Jadi kita bisa tambahkan di situ menggunakan having gitu ya. Misalnya contohnya misalnya gini ya. Nanti kita akan cari contoh kasus yang tepat ya.
Ini, departemen ID dan gaji terendah, minimal salary from employee, group by department. Ini kita pakai, having minimal salary, lebih dari misalnya 300 gitu ya. Nah ini bisa nggak? Oke, kita run. Nah, contohnya seperti itu ya. Jadi having itu, untuk menambahkan klausa yang di dalamnya ada fungsi juga. Kalau where kan nggak bisa menggunakan fungsi, ya. Nah, itu untuk klausa, group by dan having, ya. Jadi untuk melakukan penjumlahan. Saya rasa untuk materi kali ini saya cukupkan, ya. Kita lanjut lagi di materi selanjutnya. Terima kasih.